Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja mengumumkan tarif impor baru yang cukup drastis dan mengejutkan banyak pihak. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Namun, langkah ini juga berisiko memicu ketegangan dengan mitra dagang utama Amerika. Berikut rincian tarif yang diumumkan. Intan biru kecil 10% tarif dasar untuk semua impor, berlaku menyeluruh tanpa kecuali. Intan biru kecil 34% tarif untuk produk-produk dari Cina, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar AS. Intan biru kecil 20% tarif untuk barang-barang asal Uni Eropa, termasuk kendaraan dan produk pertanian. Intan biru kecil 26% tarif untuk India, mencakup tekstil, elektronik, dan bahan kimia. Intan biru kecil 46% tarif untuk Vietnam, terutama sektor garmen dan elektronik. Kebijakan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi keras dari negara-negara yang terdampak. Banyak pihak khawatir bahwa langkah sepihak ini akan memicu perang dagang global yang merugikan seluruh perekonomian dunia. Sejumlah pemimpin dunia langsung menyatakan kekecewaannya. Mereka mengecam tarif baru ini sebagai tindakan sangat disesalkan dan tidak beralasan. Negara-negara besar pun tak tinggal diam. Intan oranye kecil Uni Eropa dan Kanada menyatakan tengah mengkaji opsi pembalasan, seperti mengenakan tarif terhadap produk-produk ikonik AS. Intan oranye kecil Cina, yang paling terdampak, diperkirakan akan membalas dengan menaikkan tarif terhadap impor barang-barang dari Amerika. Intan oranye kecil India dan Vietnam kemungkinan besar akan mencari pasar alternatif untuk menjaga stabilitas ekspor mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, ada potensi besar terjadinya perang dagang global. Dampaknya pun tidak main-main. Diagram dengan tren naik harga barang impor di Amerika Serikat kemungkinan akan melonjak karena biaya masuk yang tinggi, yang bisa memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Diagram dengan tren turun ekspor AS bisa merosot tajam karena negara-negara mitra dagang membalas dengan mengenakan tarif mereka sendiri. Panah berlawanan arah jarum jam. Rantai pasokan global akan terganggu karena perusahaan multinasional harus memutar ulang strategi produksi dan distribusinya. Banyak analis ekonomi memperingatkan bahwa kondisi ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global. Bahkan, beberapa sektor berisiko mengalami resesi jika ketegangan terus meningkat. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Bagi Indonesia, situasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada peluang besar untuk meningkatkan ekspor ke pasar AS. Jika produk dari Cina atau negara lain dibatasi, Indonesia bisa mengisi kekosongan tersebut, terutama dalam sektor tekstil, alas kaki, dan produk agrikultur. Namun, di sisi lain, Indonesia juga berpotensi terkena dampak negatif dari rantai pasokan global yang terganggu. Bahan baku yang selama ini diimpor dengan harga murah bisa menjadi lebih mahal karena perubahan kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia perlu bersikap waspada namun juga proaktif. Diperlukan strategi perdagangan yang adaptif agar pelaku usaha lokal bisa menangkap peluang ekspor sekaligus memitigasi risiko biaya produksi yang meningkat. Diversifikasi pasar dan sumber bahan baku menjadi langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian ini. Dengan ketegangan perdagangan global yang semakin memanas, dunia kini menanti langkah-langkah selanjutnya dari para pemimpin dunia. Apakah mereka akan memilih konfrontasi, ataukah berunding demi menjaga stabilitas ekonomi global?